siang, selamat sore, selamat malam, Pak Tahan. Kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan proyek IoT kami mengenai mikrotik berbasis Hot Wheels berbasis IoT. Sebelum itu, menggunakan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu pertama saya, yaitu Nathan, absen 17. Kemudian ada saya Putrisna Putrisani, absen 20. Saya Ramadhan Roliano, nomor absen 19. Lalu ada Amal, absen 17 yang hari ini tidak bisa berkenan karena pulang. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, yang latar belakangnya yang pertama itu ada keterbatasan dan juga biaya. Komponen micro IC pabrikan skala 1:64, harganya mahal dan sulit dimodifikasi. Dan yang kedua, ruang sempit. Kesulitan menanamkan sistem kontrol pada sasis Hot Wheels yang sangat kecil. Dan yang ketiga itu ada potensi limbah. Nah, di sini kelompok kami juga memanfaatkan barang bekas seperti cotton bud dan juga rubber clip sebagai alternatif komponen mekanik yang fungsional. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan proyek. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu merancang sistem kendali mobil mikro menggunakan ESP32J3 Super Mini. Yang kedua, mengimplementasikan konektivitas nirkabel Wi-Fi via smartphone. Dan yang terakhir yaitu menguji efektivitas material substitusi pada mekanisme kemudi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lanjut untuk bagian komponen-komponennya apa saja. Pertama itu komponen elektroniknya. Kami menggunakan ESP32J3 Super Mini, lalu servo 2G, baterai mini MT3608 untuk menaikkan voltnya baterainya, lalu ada rotor yang dari servo 9G. Lalu untuk material substitusinya ada yang tadi yaitu paper clip, cotton bud untuk potongan plastik, lalu hot wheel-nya. Lalu untuk alat-alatnya itu ada mini bor, mini gerinda, solder, openg, tang, tembak, alat ekor, dan limiter. Nah, lanjut untuk slide berikutnya. Lalu ini akan saya jelaskan bagian-bagian komponen yang di mobilnya, yaitu pertama bagian steering. Kami baca data ini terdapat bagian paper clipnya untuk bagian belok-belokannya di kiri dan kanan. Lalu ada bagian paper clip yang ini untuk menunjukkan biar gabung dengan servonya, biar bisa dibelok seperti ini. Nah, untuk bawahnya kami menggunakan ini adalah bagian sisa dari belokannya untuk servo, dan atasnya adalah barang bekasnya Hot Wheels yang bagian bodi. Lalu lanjut untuk bagian mesinnya itu ada di servonya yang menggunakan 2G ini, lalu ada ESP32J3 Mini di sini, lalu kabel-kabel kegabung dengan rotornya. Lalu rotornya seperti ini. Rotornya ini berasal dari servo 9G. Nah, ini cara gabungnya rotor ini, kegabung dengan gearnya juga dari servonya. Seperti ini, lalu maju seperti ini, bisa maju ya Pak. Lalu untuk bagian berikutnya yaitu ada untuk switchnya. Ini switchnya itu berguna untuk menonaktifkan atau aktifkan baterainya. Baterainya kurang lebih seperti ini. Ntar kabelnya akan gabung dengan ESP serta baterainya. Ntar kalau dinyalakan dapat nyala. Lalu yang terakhir ada MTP3608 step up, atau dengan kata lain step up. Gunanya ini itu kan baterai ini memiliki 3,7 volt, namun di ESP-nya membutuhkan 5 volt. Jadi gunanya step up ini adalah untuk menambahkan voltnya, tegangannya pada baterai menjadi 5 volt. Jadi nanti akan bentuk seperti ini, digabung seperti ini. Servo switch-nya akan masuk melalui lubangan ini dan akan gabung dengan baterai yang ada di sini. Nah, lalu pada MTP-nya akan ditaruh di bagian atasnya atau mungkin di sampingnya, kami masih belum tahu. Dan kabelnya ini akan disambungkan dengan bagian inputnya MTP. Nah, saat cara penggunaannya itu akan kita tes menggunakan multimeter di bagian volt sini, dan akan menambahkan voltnya dengan diputarkan bagian emas ini, skrup ini. Jadi sekian itu untuk komponennya. Untuk hasil pengujiannya itu, dari hasil pengujian fungsionalitas itu tahap awalnya difokuskan pada validasi kinerja mekanik dan respon aktuator melalui metode eksekusi program otonom yang tertanam pada ESP-nya. Nah, pada tahap ini itu microcontroller ESP-nya itu diprogram untuk dapat menjalankan simulasi manuver maju dan dapat berbelok ke kiri dan ke kanan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman dan Pak Tahan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir secara langsung dengan teman-teman di kampus dikarenakan ada uzur, sehingga saya melakukan presentasi jarak jauh. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan utama dari sistem yang kami kembangkan, yaitu ada 3 pilar utama yang membuat sistem ini efisien dan berkelanjutan, yaitu low cost, compact, dan repairable. Keunggulan yang pertama adalah efisiensi biaya. Kami berhasil menekankan pengeluaran produksi secara signifikan dengan memanfaatkan limbah domestik atau barang bekas rumah tangga sebagai pengganti komponen mekanik yang biasanya mahal. Pendekatan ini tidak hanya membuat sistem kami ekonomis, tapi juga ramah lingkungan secara menerapkan prinsip daur ulang. Yang kedua, meskipun memiliki fitur yang kompleks, sistem ini sangat ringkas. Kami telah melakukan optimasi integrasi perangkat sehingga seluruh sistem IoT dapat dikemas ke dalam skala 1:64. Ukuran yang mungil ini memungkinkan sistem diterapkan pada ruang terbatas tanpa mengurangi fungsionalitas teknologinya. Yang terakhir, sistem ini dirancang dengan prinsip berkelanjutan jangka panjang. Jika terjadi kerusakan pada bagian mekanik, pengguna tidak perlu pusing mencari suku cadang pabrikan yang sulit ditemukan. Komponen penggantinya menggunakan barang sehari-hari yang ada di sekitar kita seperti paperclip atau cotton bud. Hal ini menjamin bahwa sistem yang dapat diperbaiki kapan saja oleh siapa saja secara mandiri. Baik, untuk kesimpulannya, sebagai penutup dari pemaparan ini, mari kita tinjau kembali hasil akhir dari proyek yang telah kami jalankan, yaitu kami berhasil dalam mengintegrasikan mikrokontroler ESP32 C3 Super Mini ke dalam sasis kendaraan mini dengan skala 1:64. Hal ini membuktikan bahwa dengan manajemen ruang yang efisien, keterbatasan dimensi bukan lagi menjadi penghalang untuk menyematkan teknologi IoT ke dalam canggih yang berukuran kecil. Sistem ini tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga tetap menjaga estetika dan proporsi dari model skala tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian itu dari kelompok kami, Pak Tahan. Mohon maaf jika dari video ini ada yang salah atau yang kurang, ataupun dari kalimat kami yang kurang berkenan untuk Bapak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.